yang Allah berikan, khususnya untuk belajar coding, untuk memahami ternyata coding itu ada di dalam kehidupan keseharian kita. Contohnya, ini kita mau membuat anyaman dari kertas lipat, ya. Oke, Bapak sebelum mau beranjak nanti ya menjelaskan gimana caranya membuat anyaman dari kertas lipat. Nanti kita belajar dulu tentang pemahaman coding karena nanti dikaitkan dengan kita membuat anyaman dari kertas lipat tersebut. Oke, yang pertama belajar coding dasar. Di sini yang maksudnya nanti akan dijelaskan bahwa coding itu yang pertama, coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mesin. Tapi bukan hanya mesin saja, komputer. Ya. Dengan cara kita sebagai manusia juga, misalkan Bapak ya memberi kalian tugas pada saat di kelas, ya. Memberi kalian tugas pada saat di kelas. Nah, pada saat di kelas itu nanti Bapak ngasih tugas, kemudian kalian kan untuk bisa memecahkan masalah. Nah itu kan masalah ya, masalah tugas itu sebuah masalah sebenarnya. Tapi kita harus menyelesaikan. Gimana cara menyelesaikan tugasnya? Bukan belajar saja, tetapi dengan cara buka buku dulu ya, siapin pensil, misalkan tugas matematika, siapin penghapus ya. Tata caranya ada kan? Langkah-langkahnya ada? Nah, ya, itu apa itu? Tahapan atau langkah-langkahnya? Nah, itu yang dinamakan coding. Dari tadi kan buka buku, siapin pensil, penghapus, terus kemudian kita mungkin nulis dulu, motret ya, motret matematika itu kan cara-cara sampai ketemu hasilnya itu kan nama lain dari coding juga, cara berpikir atau proses berpikir melalui perintah dari Bapak. Selesaikan tugasnya, kalian sudah beres dengan proses tahapan coding. Nah, itu yang dinamakan coding. Oke, selanjutnya ataupun tugas yang sekarang misalkan buatkan anyaman dari kertas lipat. Apa yang dipersiapkan dulu? Contoh tadi, siapkan bahannya. Kemudian apa lagi? Siapkan bahan-bahannya. Udah siapkan? Mungkin di garis-garis dulu ya, dibuat garis supaya bisa jadi nanti anyamannya sesuai. Nah kemudian setelah itu alat dan lingkungan coding. Jadi dalam dunia coding itu bukan hanya di komputer ataupun di laptop saja, bahkan di pemikiran kita juga ada yang dinamakan coding. Cara membuat kue, cara membuat es teh manis. Siapa yang sering buat es teh manis? Siapa yang sering buat es teh jeruk? Lemon tea atau enggak? Lemon tea ice? Nggak ada yang suka. Siapa yang suka buat OS? Nah, itu bisa ya. Itu cara-cara kecil untuk bisa membuat sesuatu makanan atau minuman, itu juga termasuk coding ya. Nah, kemudian konsep dasar coding itu ada algoritma. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nanti tentang algoritma urutan langkah. Yang tadi termasuk resep membuat kue, terus membuat es teh manis, membuat bakso atau apapun, itu algoritma juga, ada algoritma, ada codingnya. Makanya jangan salah kita membuat makanan, minuman aja, atau mungkin sekarang yang mau kita buat kerajinan tangan, itu juga ada codingnya ya. Nah selanjutnya melalui beberapa permainan itu kan banyak ya, tapi permainan yang Bapak akan angkat hari ini tentang bagaimana kita cara membuat anyaman dari kertas lipat ya. Oke, nanti dibagi kelompok ya, ada 4 kelompok dari 20 orang ini. Nanti kalian berkelompok, nanti
mengerjakan suatu tugas yang. Nah ini tata caranya, jadi digaris dulu ya. Perlu digaris. Nah setelah itu kalau ini digaris sampai ujung untuk dimasukkan nanti ke kertas yang tadi. Diulangi lagi ya dari awal tata caranya. Nah caranya ini digaris, tapi jangan sampai habis, sampai ujung kertas nggak boleh itu, sesuai ini aja polanya segini. Butuh 2 kertas juga cukup, ya 2 kertas juga cukup sebenarnya ini. Coba, ayo bareng-bareng. Ini kalau kalian dari bapak nih ada nih. Yang lain ayo kerjasama. Naila sebelah sini. Nah, oke Naila, Salma di tengah-tengah di sini. Udah kakinya biasa aja. Kenapa? Biasa aja. Kenapa? Ayo cepat. Nah. Jadi gini, ketika nanti Naila kasih instruksi, misalkan kalau Naila bilang kiri, berarti harus loncat ya, gitu ya. Kalau kiri berarti harus loncat. Kalau kanan berarti jangan loncat, tapi harus jalan aja biasa gini. Ya, ngerti? Coba ulangi, kalau kiri apa? Bukan, harus loncat. Sama berarti. Kamu yang bilang kiri, sama ya, loncat. Kalau misalkan Naila bilang kanan, sama jalan biasa. Contoh ya, Bapak kayak gini. Bapak contohin. Kiri misalkan kata, yuk, kiri, loncat. Oke, bagus. Terus. Oke, tadi ada yang salah? Oke, 1. Salah 1, tepuk tangan dong. Apa yang harusnya setelah hanya potong kertas ayangan, kemudian langsung mulai menganyam, ya. Terus setelah itu rapikan kertakan. Nah, udah cukup ya, tepuk tangan dulu ya. Kan kalau bilang bahwa dari 1 kelompok, ya. Oke, kelompok 2. Maju ke depan, siapa cepat? Abila, ayo sama Olis, waktunya ayo. Setelah ini nanti kita buat puzzle ya, puzzle anyaman. Nanti setelah itu langsung ke bagian membuat kertas anyamannya. Ya, paham? Oke, siap. Oke, langsung. Siap, tadi perintahnya sudah paham? Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa, bagus. Yang mana lihat ininya tulisannya? Hah? Iya. Ya udah nggak apa-apa, saudara sama lagi. Ayo kemana? Kiri. Oke, kiri kan loncat ya. Oke, tepuk tangan. Nggak apa-apa, tepuk tangan dulu dong. Skornya tadi kelompok 1 90, salah 1. Kelompok 2 itu tadi ada salah 3 ya, karena loncat langsung. Berarti skornya 70. Tepuk tangan semuanya. Oke, tepuk tangan dulu. Tadi ada yang salah, lumayan cukup banyak, lebih banyak dari kelompok 2 ya. Ada 4 yang salah, jadi skornya 60. Tepuk tangan, Bapak-bapak. Aduh, kelompok terakhir dari perempuan.
Matematika 1, 2, 3. Oke. Oke, bagus sekali ya. Kelompok ini bagus. Oke, bagus. Yang mana? Sampai akhir yang mana coba? Instruksinya apa? Yang ngasih instruksi siapa? Aran jalan. Oke, tapi nggak apa-apa, tepuk tangan. Nggak apa-apa. Oke, skornya sama dengan kelompok 1 ya, 90, tepuk tangan. Nanti berarti kita lihat di puzzle, games puzzle ya. Panjang kan? Kalem tuh. Tinggal asup juga dia. Nanti yang paling bagus dapat hadiah. Ya, kelompok. Bantuin aja, berkelompok itu satu aja. Ya, pengen kerjain aja dulu. Ya. Kecil banget. Kita mau itu. Bagus, tinggal ngegarisin
yang satunya sini bantuin itu atau tadi garisin sampai ujung. Nanti ada yang digunting, kerjain. Apa? Udah beres? Udah biarin loh. Pilih aja salah satu yang Bapak, segini kegedean ya Pak ya? Bapak, kegedean ya? nggak apa-apa, sok aja. Tapi kan cukup 15-nya. 15. Kan 15 kali nggak cukup. Ya nggak apa-apa, sok secukupnya aja. Ayo. Nggak usah harus. Sekil, sekil. Mungkin lagi kalau mau beda warna mah. Kalau mau satu warna nggak apa-apa. Jadi cuman dua. Ayo kerjain. Oh yang tadi, yang bebas mau sesenti boleh. Gimana pembelajaran coding dengan menerapkan di pembuatan anyaman kertas lipat gimana menurut kalian? Seru. Kreativitas juga Pak. Iya bagus ya. Oke. Jadi sudah jadi ya untuk hasil dari anak-anak ini. Ada yang sudah di kelompok 4. Di beberapa kelompok masih proses untuk pembuatannya. Ini pembelajaran coding di proses pembuatan anyaman dari kertas lipat gimana? Ada yang mau ngasih ulasannya? Refleksi? Dari kelompok 4 ada tadi. Ayo kelompok 1. Iya, ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Gimana refleksinya gimana tentang keseruannya atau mungkin gimana yang kalian rasakan? Kita bisa apa ya? Yang kita mau Oke, jadi semuanya bisa dipelajari dengan baik ya. Ketika kita sudah mempraktekannya gitu ya. Terus apa lagi? Polis, Nabila mungkin atau Mutiara mau ngasih refleksi? Irwan? Seru nggak? Oke, makasih, bagus kita. Ya kan ya, kasih namanya di atas aja. Ya. Kasih kelas juga. Oke, yang sudah nanti dikumpulkan ya hasil anyamannya. Kasih nama dan kelompok. Coba. Kasih nama kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, ini ada yang masih belum beres, bentar lagi insya Allah beres. Ayo yang lain kerjakan ya.
Oke, kasih ini kelompok. Di atas boleh. Ya, alhamdulillah tadi sudah beres ya. Kita yang pertama itu membuat anyaman yang pasti. Tapi sebelum itu kan kita sudah paham apa itu berpikir komputasional ya. Di coding dan kecerdasan artifisial. Maksudnya berpikir komputasional itu bisa menyusun langkah-langkah tadi langkah-langkah apa tadi yang kita lakukan tadi buat apa sih tadi Buat anyaman. anyaman dari apa Dari kertas. kertas lipat atau kertas origami ya. Nah makanya kertas lipat atau kertas origami itu bisa dipakai untuk membuat anyaman. Nah itu sarana kita pembelajaran berpikir komputasional secara langkah-langkah coding gitu ya. Nama lain itu namanya algoritma ya. Tadi kan dijelasin sedikit ya. Tahu Bapak ada ulasannya. Algoritma langkah-langkah itulah yang dinamakan algoritma. Oke. Bapak tadi mau mengumumkan juara untuk yang meraih anyaman yaitu tepuk tangan dulu 1, 2 belum kelompok 2 tepuk tangan. Oke kelompok 2 perwakilannya sini. Oke bisa teman depan Nabila aja boleh. Nabila sama Holis. Ada hadiah sedikit. Ini buat ditabung aja ya bareng-bareng ya. Ditabung bareng-bareng ada hadiah sedikit. Ini bukan uang jajan tapi uang nabung gitu. Uang nabung buat sekolah agama di mana ya? Nih pegang. Ya oke bagus semuanya ya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi itulah cara berpikir komputasional melalui kerajinan tangan yang dibuat ya dari kertas lipat yaitu anyaman ya. Oke, mungkin itu dari Bapak pembelajaran hari ini tentang coding. Kita cukupkan di hari ini. Terima kasih. Mungkin ada kekurangan datang dari diri Bapak pribadi, ada kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atau hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الإسلام لنا دينا الهجرة